Kalau ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini kita bakal bahas saham Hexa, karena saham ini biasanya tiap tahunnya bisa ngasih dividen yield 10%. Karena kebetulan kan saham ini udah mengeluarkan laporan tahunannya. Jadi dia itu karena tahun fiskalnya berakhir di bulan Maret, bukan di Desember seperti emiten yang lain, maka agak berbeda di sini ya. Cuman bedanya itu doang, dia berakhirnya di Maret bukan di Desember. Sehingga kalau langsung aja kita bakal bahas kinerja si Hexa. Sebelumnya kita lihat di laporan keuangan dulu. Ini yang terupdate ya, yang per akhir Juni kemarin. Di sini yang saya ingin sampaikan adalah adanya penambahan aset yang tumbuh tinggi dibandingkan posisi tahun lalu. Ya, jadi pertumbuhannya itu kalau kita lihat sini ya 260 jadi 403. Nah, beberapa yang signifikan yang itu adalah hutangnya atau liabilities. Jadi kamu bisa lihat sini utang bank jangka pendek itu tumbuh hampir berapa lipat? 30 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Dan dari sisi total liabilitas jangka pendek juga udah tumbuh 2 kali lipat. Nah, ini kan kalau kita ngomongin perusahaan atau kinerja, kalau dia menambah utang signifikan, berarti kan harus ada reasonnya, harus ada alasannya nih. Nah, jadi saya juga dapat data penjelasan terkait dengan penyampaian penjelasan atas perubahan total aset dan total liabilitas lebih dari 20%. Karena ini sesuai dengan peraturan yang ada di bursa, mereka wajib menyampaikan penjelasan tertulis tentang hal tersebut. Jadi karena regulasinya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kamu lihat di sini, peningkatannya itu disebabkan hanya menyebutkan adanya utang bank dan utang usaha jangka pendek yang digunakan sebagai modal kerja perusahaan. Utang bank jangka pendek meningkat 2000%, sedangkan utang usaha jangka pendek yang belum jatuh tempo sebesar meningkat 56%. Jadi tujuan utamanya hanya dijelaskan dalam surat ini adalah sebagai modal kerja perusahaan. Itu aja penjelasannya, tidak ada spesifik detail buat apa. Tapi kita coba lihat dulu dari sisi laba ruginya. Kalau dilihat dari laba ruginya, penghasilannya memang bertumbuh bertumbuh dibanding tahun lalu. Yang kita tahu juga tahun lalu itu kan ada booming batu bara dan alat berat menurut saya salah satu yang diuntungkan dari adanya booming komoditas yang nanti akan saya jelaskan pembagiannya. Dari sini kan beban, nah, saya coba menghitung beban pokok penghasilan dibanding penghasilan neto. Jadi gross profit marginnya cuma sekitar berapa tadi? Ya ini ya caranya ya. Gross profit margin adalah laba bruto dibagi dengan penghasilan neto. Jadi 124 dibagi 630 itu sekitar hampir 20%. Apakah itu termasuk bagus? Menurut saya sih tidak terlalu besar nilainya. Marginnya emang tidak terlalu besar. Tapi kalau kita lihat di sini, tidak ada yang terlalu jomplang atau terlalu signifikan ya, kecuali memang beban bunga yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Dan dari sisi, hmm, ya di sini ya, sehingga total laba laba per saham dasarnya sekitar segini. Oke, jadi kita juga lihat sebenarnya si Hexa ini kok bisa sih ngasih dividen yang jumlahnya besar banget. Nah, kalau kamu lihat di laporan perubahan ekuitas, jadi di sini terlihat ada laba yang belum ditentukan penggunaannya, laba tahun berjalan dan pembagian dividen cash. Sehingga dia selalu punya cadangan cash hingga jumlahnya yang tergolong lumayan. Oke, itu dia dari sisi laporan perubahan kas, yaitu dari sisi laporan perubahan ekuitasnya. Jadi kita coba lagi lihat dari eh berapa ini ya. Jadi kamu tinggal ini tadi sudah. Oke, dari sini ternyata si Hexa ini memang dia dominannya dari sisi penjualan alat berat dibandingkan penjualan yang lain. Jadi mereka sebenarnya jualan alat berat, jual suku cadang, jasa pemeliharaan dan jasa penyewaan alat berat. Oke, sampai lupa ya ngejelasin sebenarnya CX saya itu jualan apa. Oke, tapi sebelumnya kamu juga bisa cek penjelasan saya terkait dengan saham dividen di video yang ini. Jadi saya 5 bulan yang lalu sudah bahas 4 saham dividen yang MPMX, Hexa, Bank Jatim, dan ADMF yang 3 di antaranya sudah membagikan dividen dan sudah on point semua, bahkan sudah dividen yieldnya bahkan ada yang di atas perkiraan saya. Oke, jadi kalau kamu ingin tahu Hexa, nah dari sisi harga sahamnya dulu,
harga sahamnya memang dia IPO-nya jauh sebelum 2005 ya, tapi ini kan dilihatin dari 2005 aja. Harga sahamnya dari 2005 udah naik 421% dan sempat all time high-nya di tahun 2012 sebesar 11.150. Dan Hexa itu kamu bisa cek websitenya di PT di hexindo-tbk.co.id. Jadi dia jualannya itu ada mini ekskavator, medium ekskavator, dan merek mereknya itu Hitachi dan Bell. Jadi mereka itu merupakan pemegang saham terbesarnya memang grupnya Hitachi Jepang. Oke, itu dia dari Hexa. Tentang Hexanya, jadi kamu bisa lihat ekskavator itu apa aja. Memang agak 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 sulit mencari pembandingnya ya. Paling pembanding yang pas dengan Hexa adalah Kobex kayak UBX kalau dibandingkan United Tractor. Karena United Tractor sendiri dia itu jualannya nggak hanya alat berat, tapi dia sudah punya semua hulu ke hilir lah istilahnya kalau si United Tractor ya. Sehingga tidak pas kalau saya mengcompare Hexa dengan si United Tractor. Balik lagi ke sini, yang ingin saya perlihatkan adalah terkait dengan alat berat sendiri ya. Jadi alat berat sendiri ini berdasarkan artikel di tahun 2022, sektor yang berkontribusi paling besar terhadap penjualannya adalah pertambangan 42%, konstruksi 39%, dan forestry atau perhutanan 12%, perkebunan atau agrikultur 10%. Ini based on data 2022 yang waktu itu all time high ya penjualan alat berat di Indonesia. Dan kalau kita lihat dari sini penelitian yang lain, data yang lain, untuk pangsa, memang ini agak datanya tidak terlalu update ya, karena 2016 saya dapatnya, belum ada data yang terupdate hingga 2022-2023, sehingga ya kita coba lihat dulu deh. Jadi data penjualan alat berat dan pertumbuhannya memang terlihat all time high-nya di 2011 waktu itu, tapi kan sudah terpecahkan di 2022 kemarin. Dan dari sini terlihat pangsa pasar alat berat yang saya yakin ini sudah banyak perubahan ya. Ada Komatsu, Caterpillar, dan Hitachi. Jadi Hitachi ini yang punya si Hexa, punya si Hexindo Adi Perkasa. Ya, seperti itu. Dan terakhir adalah tentang, nah ini. Ini udah ya, all time high-nya udah. Oke, sekarang kalau kita ngelihat Hexa, Hexa ini pemegang sahamnya adalah Hitachi Construction Industry, Itochu, Franklin Research. Oke, Franklin Research, dan ada beberapa nama perorangan di sini. Dan ada beberapa aset manajemen. Nah, kalau kita lihat dari valuation-nya memang si Hexa ini memang dibilang paling murah juga enggak, karena ada yang paling murah juga. Cuman agak membingungkan kenapa di compare sama ini ya. Harusnya kan sama OBEX, mungkin ke OBX lebih pas. Tapi kalau kita ngomongin sektornya mungkin lebih pas karena di industri average-nya di 12,5%. Price earning ratio-nya, nah karena dia tidak terlalu liquid ya, tidak terlalu banyak publiknya, sehingga memang jarang juga dibahas oleh analis. Dari sini terlihat general publiknya cuma 10,9%, sisanya institusi, individual insider, dan public company, dalam hal ini grupnya Hitachi Jepang. Oke, terus kita lihat juga, tadi kan saya ngeliatin ada all time high-nya Hexa di tahun 2011-2012 ya. Kalau kita lihat laba bersih tahun berjalan ya memang Hexa ini 2011-2012 itu lumayan. Tapi sebenarnya 2022 itu sudah all time high banget. Nah, idealnya naik, naik dong harga sahamnya. Kalau kita lihat itu, lihat dari sisi price earning ratio lagi. Dari sisi price earning ratio, sebenarnya Hexa hanya tumbuh 2,34% aja year on year-nya. Dengan proyeksinya saya, dengan tumbuh seandainya hanya 2% lagi di tahun ini, maka dengan price-nya di angka 7, di angka target price-nya di angka 7.017. Dan kalau dari sisi price book value sendiri, mereka lebih lumayan ya, karena growth year-on-nya 13%, proyeksinya menjadi Rp6.600 saja dengan price book value di angka 2. Seperti itu, dengan harga saat ini di 5.950. Nah, kalau kita lihat EPS-nya saat ini kan, nah saya coba ngecek RTI, RTI bilang EPS-nya di area bukan 958. Jadi kalau saya ngelihat di RTI itu EPS-nya Hexa dikatakan 926. Nah, asumsi aja ya kalau misalnya 926 dia membagikan dividen payout ratio-nya 70%, maka Hexa bisa ngasih tahun ini dan biasanya itu di bulan September atau Oktober
di angka 648. Jadi kalau kamu beli sekarang, maka bisa potensi dapat yield-nya 10%. Tapi menurut saya agak telat kalau baru mau masuk sekarang, karena idealnya 3 bulan sebelum pengumuman dividen. Atau kita tahu dia biasanya bulan September, ya kamu harusnya kincer dia di bulan Mei atau bulan Juni. Seperti itu. Tapi kalau saya sendiri memegang Hexas in the long term, karena saya ngelihat eh, ya jadi ini agak bias dong ya, karena dari yield itu dia bisa ngasilin 10% secara konsisten tiap tahun, dan bahkan setiap 4 sampai 5 tahun sekali dia membagikan dividen yang jumlahnya lebih besar dibandingkan laba bersih tahun berjalannya dia. Nah, tapi kalau saya ngelihat resikonya seperti apa, ada pernyataan menarik terkait dengan hal ini ya, penguasaan market market share-nya ya. Jadi di sini disebutkan ada produk alat berat yang memang dari Tiongkok yang sudah bertumbuh luar biasa dibandingkan alat berat di produksi Jepang. Dalam hal ini yang punya si Oksa kan Hitachi. Jadi ada merek yang namanya Sany yang luar biasa bertumbuh dibandingkan alat-alat berat yang lain. Dan jadi resiko di situ, kemudian dari sisi laporan keuangan juga adanya utang yang tadi ya, utang yang jumlahnya lumayan tadi, yang naik 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, itu dia dari penjelasan saya terkait dengan saham Eksa. Semoga bisa memberikan insight buat kamu. Jadi, sesuaikan dengan tujuan keuangan, sesuaikan profil resiko. Semoga sehat dan cuan selalu buat kamu.